Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan PPKN, tema 1, subtema ketiga dengan materi kerjasama dalam diskusi dan keragaman permainan tradisional di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh menyiapkan alat tulisnya dan buku-buku yang diperlukan. Ya, dan sebelum kita lanjut, mari anak-anak kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoanya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kerjasama dalam diskusi. Ya, apa sih diskusi itu, Bu Guru? Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok. Jadi diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan saat melakukan diskusi. Yang pertama, dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Jadi, ketika kita melakukan diskusi, kita harus menghormati pendapat yang disampaikan oleh teman kita ataupun orang yang kita ajak berdiskusi. Ya, yang kedua, setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, itulah mengapa kita harus menghormati pendapat yang disampaikan orang lain, karena pendapat tersebut bisa saja memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan diskusi. Ya, selanjutnya, manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Ternyata ketika kita saling menghormati ketika kita melakukan diskusi, itu memiliki manfaat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, itu merupakan beberapa manfaat dari sikap saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Nah, bagaimana nih ceritanya misalnya kalau anak-anak melakukan pekerjaan sendiri? Pasti akan memakan waktu yang lebih lama kan? Nah, untuk itu pentingnya kita melakukan kerjasama dengan teman-teman kita agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih cepat selesai. Nah, kemudian tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, itu tujuan dari kerjasama. Kemudian, ya, berikut merupakan beberapa manfaat dari kerjasama. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, materi selanjutnya adalah keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan secara perorangan dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu Guru akan menampilkan beberapa permainan tradisional yang dapat dilakukan secara perorangan. Yang pertama ada permainan engklek.
atau mungkin anak-anak lebih sering dengar sebagai permainan dengklek. Ya, anak-anak sering tidak melakukan permainan ini. Nah, itu ada contoh gambarnya dan itu adalah permainan dengklek. Oke. Yang kedua, ada permainan egrang. Nah, permainan ini biasanya sering kita temukan saat kita akan menyambut HUT RI atau HUT Republik Indonesia. Jadi ketika kita akan melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita akan menemui permainan ini karena permainan ini biasanya diikut sertakan dalam lomba-lomba. Jadi anak-anak bisa menemukan permainan ini ketika kita akan biasanya permainan ini dimainkan dengan menggunakan bambu. Nah, anak-anak bisa lihat di situ alat yang digunakan adalah bambu. Nah, selanjutnya adalah permainan gasing. Ayo, yang cowok-cowok pasti sering main gasing kan? Iya, ini adalah permainan ketiga yang dapat dilakukan secara perorangan. Kemudian ada permainan layang-layang. Oke, itu merupakan 4 contoh permainan tradisional perorangan. Ibu guru ulangi ya. Yang pertama ada permainan engklek, yang kedua ada permainan enggrang, yang ketiga ada gasing, dan yang keempat ada layang-layang. Kemudian berikut merupakan permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama ada permainan bentengan. Jadi kita sama-sama menjaga benteng masing-masing. Dan yang kedua ada permainan ular naga. Nah, dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Jadi, kalau anak-anak tidak bekerja sama, maka kelompok itu tidak akan kompak. Dan kalau tidak kompak, maka kemungkinan kita tidak dapat memenangkan permainan. Oleh sebab itu, dalam permainan kelompok, biasanya kita harus saling bekerja sama agar dapat memenangkan permainan yang kita lakukan. Nah, berikut merupakan manfaat dari memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Ya, berolahraga dapat menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati menjadi gembira. Ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Jadi dengan kita bermain secara bergantian, itu dapat melatih kesabaran kita. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara kelompok. Dan yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, dan tidak sombong saat menang dalam permainan. Dan yang terakhir, tidak bermain curang. Iya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Ya, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan pastinya tetap semangat untuk belajar ya. Salam semangat, salam DigiTM.